rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 146 Rayu bacun Barisi peluh peluh dari rayu ya, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi tentang keutamaan salat fardu. Lebih-lebih salat fardu itu dikerjakan secara berjamaah ya hinan. Hanya tambah-tambah kelebihan sembahyang perle berempat berjamaah lam. Keputusan dibagi Nabi bahwasanya seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang apabila tanya dah sembahyang nyo hana mesti uragam maksud ini. Jadi lemenan pada kekai Nabi seorang laki-laki ada kekai penghuni syurga seorang laki-laki ke penghuni neraka seorang laki-laki. Padahal ini mandum meruh laki-laki dan perempuan sama. Apabila tanya tak bedah tajak tadeng untuk dah sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya. Dia kena dosa tu nyan dosa tanya ke puduk atu ulai ke bukan. Dah ulai dia ke puduk kan. Dosa yang belum terampuni. Ke puduk oleh Allah Taala atuh ulai ke tanya. Ya nyampan ke bukan. Maka tiap-tiap sujud setiap kali ke tanya ta sujud ya nyan gugur kesalahannya hingga habis dan sanya gugur kesalahan sekaliannya. Nyokonyo fadilah daripada salat fardu. Setiap kali kita nyo sujud, nyo adalah kesalahan-kesalahan kita nyo berguguran. Lagi tak duduk beban atau ulai, wate tak sujud. Wate kata cunggok ataupun wate ka ta pubungkok dro tu, nyo kesalahan-kesalahan itu adalah berguguran. Alian daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu, daripada Hasan Basri, hadis yang dicok dari Hasan Basri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi neken pertama-tama orang yang dihisapkan dengan dia hamba itu sembahyang. Pertama-tama kali gehisap gekira amal tengah sembahyang. Hai monyo iman kan amal zahir kan, amal batin. Kan batin ni. Jadi yang amal zahir yang pertama kali dihisap adalah salat. Maka jika ada ia sanya menyempurna akan dia. Apabila sembahyangnya dia itu menyempurnakan, ditunaikan, lagi ditunaikan hak sembahyang kiban lagi dibutuhkan di sembahyang, menyempurnakan sembahyang ini. Nyan dimudahkan atasnya hisab. Yang gitu sembahyangnya ni punya bahasa Aceh dan pegah bek tapubut mekalihka ambek menan. Tapi kiban si iji buta pubut secara tak nikmati, secara pelan-pelan, ada pibak bacaan yang mana iji sehingga merasa gede ini suatu kebutuhan yang tak pubut gedanyo tengah tamu najah, tengah tak putodro kepada Allah, tengah Allah Taala ni pandang gedanyo, tanyo hamba juga tengah tak ingat Allah bermenan pada tak pubut sembayang supaya ngak meresap, ngak merasa nyo sembayangnya ngak na makna sembayang. Baik itanyo sembayang sang-sang saknyo baru datang takbiratul ihramnya katuk inakah midu majid. Habis hiju sibuk tu sebab segala dah sembayang sikap pikiran debak buat, bak kesibukan. Lang sembayang pimenan sit. Sehingga hana wate lagi tanya berarti untuk pikiran ibadat ke Allah Taala. Lam zikir lagi nya, lam sembayang lagi nya, lam baca Quran lagi nya. Sabi-sabi menan pajan sit terasa nikmat ibadat. Pajan sit terasa lezatnya ibadat munajah kepada Allah. Jadi buta rasakan yang bahawa saat tanyo tapubut semayang Allah sedang nepandang gedanyo ngen pandang kasih sayang, ngen pandang rahmat. Allah dengar nekeliling gedanyo dengan pandangan rahmat, dengan rahmat Allah. Ya, nah, menanju dah ingat. Dan jika ada ia sanya mengurangkan daripada sesuatu. Dan jika ada ia sanya mengurangkan daripada sesuatu. Jadi apabila getanya kurangkan
menyogeno apabila kita sempurnakan semayang nyo akan dimudahkan hari penghisaban katanya. Hisab katanya mudah oleh Allah, dalam kubur mudah, dalam padang mahsyar mudah. Tapi apabila sembahyang yang tapu kurung, hanapah kenorat, hana bereh kedera, nya sembahyang sah, tapi kurung-kurung dum pulam hana sah, si hana sembahyang kira. Nyan putra nyo lagi firman Allah haju bagi malaikatnya. Ya, lagi firman Allah bagi malaikatnya, kiban pegah, adakah bagi hambaku daripada tatawu, maka sempurnakan kamu akan fardunya, dan daripada sunatnya, maka jika sempurna balaskan amal atas hisab, demikian itu jua. Berarti laginya kebuka perbandingan dalam arti kata menyesengkira si hambalun ipubut kebaikan kelun, itu je pupuk semayang ini, yaitu secara sempurna lengkap dengan sunat-sunatnya, maka hisab dia seperti yang dikerjakan tersebut. Berarti itu surah ju sebalik, apabila ji hana dikerjakan secara sempurna, hana ditunaikan hak-hak salat, berarti tidak ataupun jangan engkau mudahkan hari penghisabannya. Yang terbalik berarti. Tapi hana yang terbalik, nyo mufhum ji kena terbalik ente. Sebab apabila tak mudah, tak sempurna semayang katanya, nyo akan gepu mudah hisab katanya. Apabila tak kurung semayang katanya, nyo berarti akan gepu berat hisab katanya. Jadi ketentuan bab salat. Maka ji bertak upayakan solatnya benar-benar suatu ibadat yang katanya butuhkan. Jadi apabila katanya anggap itu sebagai kebutuhan, insya-Allah akan get dilaksanakan. Tapi baik tak anggap sebagai sesuatu yang asai kena, asai kegelah, baik lagi nya. Supaya ngak get, ngak sempurna dah bubut. Dan dikatakan lom, barang siapa mengekalkan atas sembahyang yang 5 ini di dalam berjamaah, nyo sekira'i. Apabila itanya sembahyang 5 nyo tak berjamaah lom. Tak berjamaah. Saya berjajat digaga kali telat. Akan berjamaah di rumah. Wate tajak lebat berjamaah rame-rame. Yang diberi akan dia Allah Taala 5 perkara. Sembahyang 5 berjamaah gebili Allah 5 perkara. Ya, pulang bak katanya fit melimang bawah hotel na jamaah. Melasah sekitaran kampung katanya, melasah kampung katanya, semujid yang tong kampung katanya mandum na jamaah. Tapi na jamaah subuhna luhuna sana maghribna insyana. Cuma tinggal sagai. Tak kejar hot aja. Semujid, melasah. Pokoknya na jamaah boleh nak pegang. Nya 5 buah ke pegang. 5 perkara akan diberikan kepada orang tersebut. Pertamanya diangkatkan daripadanya kepicikan kehidupannya, nyo masalah sembahyang 5 secara berjamaah. Nyo diangkat oleh Allah Taala kesusahan dalam hidup. Kepicikannya adalah yang pertama picik segi harta, yang kedua picik segi kesehatan, picik segala persoalan dalam hidup sempit, susah, payah, maka akan Allah Taala mudahkan penghidupannya. Nyo ji katakan picik ini lebih ke telefon, iaitu tentang rezeki. Susah masalah rezeki, insya-Allah Allah akan mudahkan. Walaupun kan enggak janjikan kaya oleh Allah, kan katakan mudah ini Allah Taala hilangkan, angkatkan kepicikan, berarti kebuka kaya, kan kaya. Karena kayanya hana faedah wa Allah Taala. Tapi mudah hidup, rezeki walaupun ukuran tercukupi, itu berarti telah dimudahkan oleh Allah. Kepukaya apabila ngekayanya memasalah akhirat, lebih get pas-pasan, yang ngen pas-pasannya lurus akhirat katanya. Jadi ini yang pertama, yaitu Allah Taala hilangkan kesusahan, kepicikan dalam hidup. Yang kedua, dan diangkatkan daripadanya siksa kubur. Kelebihan ni sehingga hoda mati berarti Allah Taala hilangkan siksaan baginya di dalam kubur. Hana Allah Taala siksa, nya fadilah kelebihan. Karena ban kabereh salat katanya lebih lom hino berjamaah nyancit kagepu bereh haju hal ihwal tanyo dalam kubur, hana siksa deli. Olehnya dan diberikan suratnya dengan tangan kanan, nya hidih dalam tengah. Jadi setelah dibangkit hingga gejuk oleh Allah Taala suratan ke katanya dengan tangan kanan. Ini menyerta terima suratan amal dengan tangan kanan yang ahli saadah, orang yang bahagia, ahli surga ya. Olehnya dan lalu di atas siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang kalau salat mendadak jaga bupa wate begot semayang
lagi ilmu yang kata pelajari dalam solat betul syarat rukun dan sunat-sunat ji berberes berlengkap sempurna insya-Allah, iaitu berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Perle je cepat teruk syurga ke dia. Baik berlama-lama di atas sirat ini karena yuji neraka. Alian masuk dalam syurga dengan ketiadaan hisab. Nyan mentang terjaga ka beres. Teman, yang kejahatan-kejahatan pun dah hindari. Dan barang siapa memudahkan dengan sembahyang 5 waktu dalam jamaah, memudahkan sembahyang 5 waktu di dalam jamaah, nyo batai memudahkannya meringan-ringankan, termasuk tidak solat, ataupun cik memang pedelat-delat batai nak solatnya memudahkan ini. Ngabai depek ngan bat tempat lain ke pegah. Makna memudahkan iaitu urang yang meringan-ringankan solat. Apakah hana itu mayang keroi ataupun hana ijak jamaah. Nyo hana fokus ke hana ijak jamaah sama sekali yo. Sebab makna meringan-ringankan ini adakala nana mutan itu mayang ataupun tilat-tilat wate. Yang disiksa akan dia Allah Taala dengan 12 perkara. Ya makanya ini tanda pegahnya adalah ringan ini, mudah ini adalah urang yang berdelat wate ataupun kendelat wate ciptan semayang sama sekali ataupun naga semayang tapi ilmu semayang hana pokoknya. Nyo gekeun memudahkan, meringankan. Sebab pakan tak pegah menan ini surah ji. Karena nak merumpak menjalan kita lain mudah tegekeun. Urang yang memudahkan salat kan makna mudahnya gupu sempurna, geringan-ringankan, kebedelat-delat kerong ataupun ketinggalkan, nyan mati tengok suul khatimah bukan. Ya, mati suul khatimah. Nyo kenilai kemati suul khatimah 12 perkara ditimpa kepadanya. 3 di dalam dunia, 3 tatkala hendak mati, 3 di dalam kubur, 3 pada hari kiamat. Dalam dunia alih perkara tertimpa ke urangnya. Waktu mati, waktu sakaratul maut, tanyo kai pintat rame-rame le manusia yang udip, tapi tanyo tengah terasakan heboh akibat karena tanyo melalaikan salat. Maka only alam 3 dalam kubur, leh macam truk dalam kubur, leh macam tengah hotel roh kiamat. Sipnya barang kira. Dari tanyo udip dalam dunia ini sampai sakaratul maut, sampai mati, sampai bangkit. Nyo nak akibat. Yang kejit baik mudah untuk meninggalkan sembahyang. Tanyo ringan tak tubuh je. Barang kapu tinggal li. Nyen upayakan baik. Baik mudah-mudah buat tinggal sembahyang. Tanyo kero dekat beres sembahyang. Ane kita tanyo. Urina kita tanyo baik bak solat ataupun urang yang tinggal saja kita tanyo kerjakan solat. Karena hiro mentang urang tinggal saja kita tanyo yang kabalik tinggal sembahyang, dia kan kai puput dosa besar. Yang kasib tertahan rahmat ke rumah tersebut, ke ahli rumahnya. Dah pegah tak hana tenang kita dah udip dalam rumah. Dah tinggal dalam rumah hana nyaman, pandai nyaman teman. Nah urang tinggal sembahyang dalam rumahnya. Walaupun kadang-kadangnya urang lain mandung taat nam lintai di sirau yang tan sembahyang. Ataupun nana tu yang kabalik tan di sembahyang. Nya masalah. Anggeji kan tanyo manteng nya tak nak pegah. Ke keluarga juga upayakan benar solat, tegakkan solat. Baik merupa akibat lagi nya. Tak erti. Adapun 3 di dalam dunia. Leh perkara dalam dunia kepegah bahawa diangkatkan berkat daripada usahanya dan rezekinya. Nyan jumpa nilai kala. Usaha hana berkat harus ulang kebaikan. Kan kayanya dia ke berkat. Kan kejanji kaya oleh Allah. Rezeki hana tak le, tapi kebaikan ruh infak bak jalan Allah. Pokoknya ruh ulang kebaikan. Iji rezeki yang berkat, ruh sedekah, ruh dah pakai bak tuntut ilmu. Yang menanya salah satu daripada bentuk rezeki yang berkat. Dengan rezekinya tercukupi nafkah yang wajib. Ya, dengan rezeki tersebut getanyo hanaje kepada orang yang meminta-minta. Hanya salah satu daripada bentuk keberkahan di segi rezeki. Ya, nyambat. Jadi yang pertama diangkatkan berkat daripada usahanya dan rezekinya. Rezeki usahanya, walaupun nana rarat saban rezeki dan usahanya. Nyan kebegah gak angkat keberkahan tamita tabina tapi hansip-sip padahal tamang kok lele tapi hana hopi lagi gadah lawa tapi rezeki nyan hana berkat ke. Jangankan untuk tanah kebah wa akhirat muka tapajuh dalam dunia hina murad marid padahal kok jai tamang. Adakala gebugal Allah bak katanya sifat boros laju sehingga hansip-sip sabi na tamita tapi sabi hansip igop cuma sekedar hagai tamang tapi insya-Allah dumpu nah mangat ke untuk lam dunia hina lurus nafkah olehnya idempak ke bah akhirat lah biji
hai makna iku bahar akhirat jadi infak pada jalan Allah. Keroi bermanfaat, kurungsi bermanfaat ngehartanya, ke agama bermanfaat ngehartajinya. Nya kekeun keberkahan, berkat. Atau makna daripada berkat adalah na kebaikan bak sesuatu. Ziyadatul khairi fi syai'in, kebaikan. Apabila itu rezeki, rezekinya rulang kebaikan. Apabila itu umur rulang kebaikan. Cuma hina rezeki lain. Onlian yang selanjutnya tiada diterima daripada segala amalnya. Hang gedung oleh Allah Taala amal ibadah. Hang nampak gelhat. Mana hang gedung ini nampak kepudu karena semayang hana. Makanya hina maksud orang yang memudahkan semayang 5 dalam 5 waktu dalam jamaah, orang tinggal semayang. Orang pedelat-delat semayang. Orang nanamutan semayang. Nya maksud ini. Yaitu hang gedung segala amal ibadahnya. Makna hang gedung hang dapat kepudu karena tiang agama hana pokoknya. Dan ditanggalkan tanda kebaikan daripada mukanya dan Allah benci pada segala hati manusia. Makna ditanggalkan, dilepaskan. Tidak muka agaknya hana hiju urang berbuat baik. Hana ada kebaikan bak muka ke. Ladum kan ditakalan sejuk gede muka wajah agaknya hiju cerminan ilmu, cerminan amal, cerminan santun dalam akhlaknya deh juga. Ladum hana ditakalan meriju aje ejit urang hana sembayang kiban hi ke. Walaupun tari gejuk hi ke, tapi lain ju aura agaknya beda ibu dah. Pakon karena hana semayang dicabut oleh Allah Taala putakeun cahaya kebaikan bak muka agaknya. Ya, nya mana? Kita kalen kafi. Ya kan? Kafi kita kalen karena iman hana bakji. Walaupun kita kalen cukup hayu-hayu, cukup lileh-lileh, cukup tari hi di. Hai tari secara fisik tagai, tapi deh aura lain bakji. Pakon karena hana iman nyo menantit urang hana semayang nyo kenyo oleh macam hino lam dunia ken karena akibat dan adapun yang ada pada ketika mati nyo ate sakaratul maut wate naza putra temannya yang pertama yaitu maka dikabatkan ruhnya dahaga lagi lapar. Adapun yang ada pada ketika hendak mati maka dikabat, makna dikabat dicabut ruhnya dalam keadaan dahaga. Hanya kasabo. Lagi lapar, sang yang kedua lagi dikerasi nazaahnya, artinya sukar keluar roh. Menan juga berarti wate kana sakaratul maut. Habak na hopau ke adapun yang kuburnya kabak dalam kubur teman. Ya kan payah menan dah pertempatkan benar hai macam tak kepegah. Adapun wate sakaratul maut tapi hidih kepegah na wate sakaratul maut han selama iman cuma hana punyo kakak lagi nanyo ju yaitu wate mate gecok roh dalam keadaan deuk. Terasa deuk yang luar biasa sebabnya deuknya adalah suatu siksaan, suatu yang menyiksa ketika danyo. Beda kaitannya hal yang biasa deuknya cukup parah ya. Apabila dirasakan deuk le urang yang mata dicabut nyawa sehingga nyoke penyebab ijih lupa kepada kalimah syahadah, lupa kepada kalimah thaibah. Olian Allah terasa lapar dahaga gerah dah lagi deuk menan dua ju deuk gerah tabo gerah tak tat olian deuk tak tat ata kena geberah menyulang kitab dekat ikul akhbar dan kitab kasyul ghaibiyah. Sekira tacoi sang-sang abih ilaud, abih ikrung, abih imun iyang dalam dunia dah pejik kurungnya sang boleh gerah nyanditnan serasa-rasa bak jiwa gebuka gerah oleh Allah Taala. Makanya orang dalam syurga dalam neraka salah sabah ji naga siksa oleh Allah dengan gerahnya watai gerah cukup tersiksa gerahnya ji sehingga tetai kalian sang itu go menjubai nyan cukup tutong timahju watai jeb yang ju tersebut duruh usus-usus itu bit mandung perut ji duruh daging-daging ji kemudian dibulatkan kembali jadi ini yang kegebegah terasa dahaga dan lapar. Yang kedua macam dan dikeras ataupun keras dikerasi nazaknya. Apa itu maksud dikerasi? Yakni sukar keluar roh, yakni sukar keluar rohnya payah tak bat tubik roh susah tak bat tarik nyawa. Yang ke pernah terpegah urang yang kuat tat tinggal semayang semayang nyan wate getarik nyawang bersih lagi getanya tasut buso lam beton teman beton nyan buso nyan kamu peluh ton yang kibanjara buso bejit tasut beton baik relap
Coba bayangkan kiban rencam tubuh katanya watai gila nyawa lima maut cukup sakit urung tinggal semayang. Cukup masalah. Yan ka mata-mata udip ke golom hanadu sebab tingkira ke begal Allah Taala pidih balasan lagi mate-mate nyah tinggal-tinggal semayang. Cuma orang lain nak kai pai ke begah. Rahana berkat ke dera, rahana terima amal. Nyanti memang tahan ada. Meyak kira tali manusia yang tinggal semayang. Kira ke begal oleh Allah Taala apa majih akibat hanya masalah. Dan adapun yang pada hari kiamat dan adapun yang pada kuburnya, yang kuburnya dalam kubur yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, nyohanglah daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Cuman dalam pertanyaannya na yang cukup sukar bak katanya. Atajih na yang gebenta, na yang hana gebenta, na datang dengan wajah ruman yang menyeramkan dan dengan wajah yang bersahabat menurut si manyit kan. Malaikat mungkar nakir si memang na datang. Rumah ini si memang gedatang dengan cara yang keras. Olian dan kelam pada kuburnya seput cuklit atat hana cahaya api membacut dan dipicitnya dipicitnya artinya keadaan kubur itu sangat sempit bagi mayit yang berani meninggalkan salat. Yang tambang dalam kubur mendengkan menda pegah api hanglah-glah di sempit di kubur dari ulai ikut ugaki, dari gaki ikut ulai, dari samping unun ikut uwi, dari uwi ikut unun nyokumunau dalam kubur. Teman tahu tinggal semayang cukup haru-hara, cukup menyusahkan. Ya kak, yang baik dah tak ingat pun teman tak tinggal sembahyang tengok ke kubur fidyah, ya tak kubah meh bela baik benar. Yang baik ji, sahabat ji yang sebenarnya hanya akan kuat pendapat kan, akan hajit boleh. Beda dengan puasa, kan si tinggal puasa. Hanya beda dengan puasa punya masalah sembahyang. Cuma sagai harapan pada tabu fidyah, semoga orang yang meninggalnya yang tinggal sembahyang bergampuni oleh Allah Taala. Tapi kan yang untuk menutupi yang sesungguhnya ya. Cuma harapan saja. Harapan tanya saja kepada Allah Taala, semoga saja lagi fidyah dapat menutupi kekurangan karena tinggal puasa, maka juga dapat menutupi kekurangan karena tinggal sembahyang. Adapun pada hari kiamat yaitu sangat hisapnya. Gepegat oleh Allah Taala kesukaran dalam penghisaban. Susah tak sukar sat tak di hari penghisabannya. Dan murka Tuhannya bengih Allah. Berjumpa dengan Allah Ta'ala bengih kepada si pelaku tersebut, orang yang tinggal semayang, dan yang selanjutnya disiksa di dalam neraka. Hanya tika berapa azim neraka karena tinggal semayang. Karena Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata hai karena kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu putakeun lagi akan datang di atas manusia satu masa tiada tinggal daripada Islam melainkan namanya, tiada daripada Quran itu melainkan resamnya, resam suratannya juga. Masjid mereka itu ramaikan, masjid ramai memang, tapi yang ke kadang kan dia sembahyang dalam masjid. Akan datang sehingga sebuah masa ke Sayyidina Ali nya Islam hanya tinggal nama, takun sagai urus Islam. Ada tatanya murkun sembahyang kai tu ahli. Menit mencara sembahyang hanya itu. Mencara cara baca ayat sembahyang haji ilih, tapi Islam urang nyo akan datang sehingga uronyo katruk wahana ken muwate kita nyo bi katruk ya. Ti golong kita nyo udik kita nyo katruk nyo masa yang kebegah dari Ali yo. Walaupun dum uronyo urung doa sembahyang, tapi dum sit urung yang tan doa bagian sembahyang. Hai mu Quran uronyo kadang-kadang hana doa yang ditnat hana doa pegah ban aju. Ditna ke kekurangan kita nyo sampai sit karap fit tawa ba Allah. Ayat sembahyang hana mupat, Quran hana nampak, tena urung purna pi handa temja. Ataupun tak minta gurai kero tapi hana ada ke purna Quran. Jadi cukup memasalah. Jadi perhatian begah yang pertama ke begah hana tinggal Islam itu melainkan namanya. Tiada daripada Quran melainkan resamnya. Ketulisan tak? Quran tulisan tak? Baca Quran sangat sedikit, amal tak lagi yang nang Quran sedikit lah. Menyodum tak baca tanda doa, tak beramal dari dalam apa yang dalam Al-Quran ni lebih sedikit lah. Hai asal Quran memang dalam Quran cara tak beramal kan. Asal Quran kan dipasal oleh ulama dalam kitab. Asal Quran nafikah inan. Ada pasal dalam kitab fikah, tak kitab fikah, urikut Quran tekun. Asal Quran yang berupa tauhid, kagak tulis oleh ulama dalam kitab tauhid, tak tauhid. Asal Quran yang berupa tasawuf,
nya kag pasal oleh ulama lah kita tasawuf, dah pelajari kita tasawuf nya lah urang baca Quran, urang yang amalkan dengan Al-Quran ke. Ya, yang kejut, makna urang yang beramal dengan Al-Quran kan berarti baca Quran, tak salah. Cuma Quran begitu baca sih. Kan etnan mufhum ji, tapi atau yang dalam Quran. Ya, atau yang dalam Quran. Maka ji tanya, baik tertipu sih. Dengan pun tertipu dengan seolah-olah bak hafat Al-Quran, hafid Al-Quran. Bak hafai Qurannya ke hinan geken manusia yang Qurani. Harus ingat, hafai Quran yang kan ilmu, hamali urang hafai Quran. Menyokan dengan beut atau Quran. Atau Quran berfikah, bertasawuf, bertauhid yang bermalim. Orang hafai Quran, orang baca Quran itu bukan ilmu. Baca Quran, hafai Quran itu amal. Salah-salah. Sebelum amal butuh ilmu. Atau Quran yang kagak ditulis oleh ulama nyan yang ilmu. Ya, yang gede yang ilmu. Yang enggak dapat tak bedakan. Kan tak pegah kurung dan salah orang hafai Quran. Cukup jadi pahala orangnya. Bahkan tegeri mati ke hambruk mayat ke pegah. Nya orang yang git hafai Quran. Tapi yang ke tauhid berbeda. Han bereh tauhid ngat hafai Quran mentang. Han bereh fikah ngat hafai Quran mentang. Dan han bereh tasawuf ngat hafai Quran mentang. Melainkan dengan ilmu yang macam ni baru bereh. Yang kena perlaingat, baik tertipu tanya orangnya, baik bangga tanya generasi kita tanya hafal Quran dia, ada tak tauhid kata mufhum, ada tak pupah cara sembahyang kah mufhum, mencara tu sembahyang hana bereh, tapi Quran 20 juz je hafal, nyan hana makna, lebih gad iji, hana itu hafal Quran, tapi itu baca Quran dan ilmu fikah na sajandi, ilmu tauhid na baji, ilmu tasawuf na baji, yang lebih pahaman. Harus ingat, hafal Quran dengan asal Quran yang kata tak pelajari tanya beda-beda. Han malim urang ngafai Quran, malim urang ngan pelajari atau yang dalam Quran, dalam ilmu fikah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Kenapa han malim urang ngafai Quran? Karena Quran itu adalah baca Quran, hafai Quran nyan amal, ibadah, itu ibadah. Jadi kan ngan tapupu ibadah malim tu, tapi dengan tak kaji ilmu. Ya, yang empat perbezaan. Kan han agak hafai Quran, baik salah. Ijimnya ke masalah hafai Quran, aliran sesat cara ngiti awaknya hafai Quran. Kaum Khawarij cukup hayai hafai Quran awaknya. Tapi itu ajaran sesat. Kan dia apakah hanya hafal Quran hana gad dia bunuh terpegah. Kan dia apakah hanya aliran sesat kan cukup gad hafal Qurannya. Tapi yang ke patah setelah bereh akidah tanya ka bereh, fikah tanya ka bereh, tasawuf akhlak tanya ka bereh. Ka jadi hino yang ke perlu tanda pegah, gepegah oleh Sayyidina Ali ba akhir zaman tinggal tulisan tagai Qurannya. Tulisan jua yakni suratan hanali dibaca oleh urang ataupun hana itu baca ali ataupun itu baca hanali diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ka olehnya lom, suratan jua masjid mereka ramai, masjid ramai memang, tapi yang ke semayang hana, ataupun nayang na ya hana, orangnya kan punya hurung menyebab masjid kan, pulang menyebab dengan masalah nangrau, dengan musibah, dengan macam-macamnya ramai dah tak jujur dalam masjid, dan iaitu daripada petunjuk binasa, daripada petunjuk binasa, artinya kan karena mendapat petunjuk awaknya ijak ke masjid, tapi untuk ramai mentang hana le petunjuk kepada manusia walaupun ijak ke masjid ramai, maknanya apa? Yakni bukan ramai karena ibadah, kan ramai untuk ibadah, orangnya ramai untuk selfie bahasa masjid, pulang ke masjid bandu yang cukup lagak-lagak yang ban, bukan lagi untuk berbuat ibadat. Maka je dak kafe-kafe orang ijak di bahasa masjid je, tempat-tempat ibadah orang Islam yang ijak je, yang ke ya kalian ka ulamanya pada hari itu sejahat-jahat ulama yang di bawah bumi. Ulamanya ilmunya, ulamanya pada hari itu bak watenyan ke pegah, bak masanyan teman nyan ulama yang sejahat-jahat ulama. Berarti kamu sapat ulama sok du kan ngan ilmu gok nyan terpetunjuk manusia, tapi ngan ilmu gok nyan memasalah hidup manusia. Ya nyamban. Jadi kadang-kadang si ulama masuk ada dari awal kadang-kadang cuma hana dik jadi tak segai ulama masuk jadi aja ulama masuk naken hanya jadi banyak ulama masuk. Berarti hai orang alim, tapi dengan kealimannya itu bukan untuk dekat kepada Allah, bukan untuk memberi petunjuk kepada manusia sehingga dia itu menjadi orang yang takwa kepada Allah, tapi hanya manusia yang berlagak mencari titel kah, mencari hebat kah pak manusia dengan ilmunya. Kenapa tegai ulama di bawah bumi daripada mereka itu sejahat-jahat ulama yang di bawah bumi daripada mereka itu keluar fitnah. Hanya makna keluar fitnah, ulama adu terjadi kejahatan keburukan kok jai, dan
pada mereka itu kembali, dan pada mereka itu kembali. Murajaah ke ulamanya, mana kembali yang katanya hukum ke ulama-ulama su'nya, sehingga nanggro pepajanggot kan makin hanagat aju-aju pakan karena ada ulama su' tersebut. Jadi perlainan bekah kan hana ulama si bawa tenyan ke bekah nyanban. Jadi yang ke masa-masa ka rusak rusak nanggro, pakai rusak nanggro dikarenakan manusia ipai ka ditinggal semayang memang katruk sabah zaman katruk masaro ti ipai kan karena ditinggal semayang ti memang kalagenyan nilai kepegat oleh Allah Taala. Kata bercutuk juga kata Wahab bin Munabbih bahwasanya nekeun le Wahab bin Munabbih segala hawaij itu tiada dituntut kepada Allah dengan seumpama sembahyang. Segala hawaij hajat-hajat baiklah hidanyo talake keperluan ro tu dengan semayang, dengan seumpama semayang. Artinya semayangnya dengan semayang lah terjadikan alat. Ya Allah bulan lebih kelung karena nak semayang, sehingga awate hanatu hajat tu hanatu semayang le ju. Awate ataupun awate katruk lagi yang tapun le hanatu semayang le. Baik lagi nyan semayangnya kan untuk tahu putruk keperluan kitanya, keinginan kitanya. Boh natruk yang semayangnya tetap suatu ibadah, bentuk penghambaan diri kepada Allah. Baik itanya terjadikan ke butruk hajat tu. Nyo kekeun bahwasanya segala hawaid itu tiada dituntut kepada Allah dengan seumpama semayang. Segala hajat kitanya baiklah talake ba Allah Taala dengan seumpama semayang ataupun kan semayang la ilaha illallah. Ya, tak imbalkan kan hanjit lakai ba Allah nabi bermudah hudib, bermudah rezeki, kan hanjit baik salah, tapi baik tak tukar ba Allah Taala ngan semayang. Fadilah semayang tu memang gebi kemudahan lah hudib katanya, rezeki tu mudah kepada Allah, tapi baik tak tukar. Menyo memang tak nak tukar lagi nyan awak tekan merempek rezeki kelebu hana semayang le, ataupun awak hana gebi rezeki hana semayang le sit. Pakon karena katruk hajat tu. Ya, nyambat ka. Dan adalah kekeruhan yang besar-besar itu yang membukakan daripada orang awalin dengan sembahyang sedikit. Ya, kekeruhannya kesempitan, kesukaran, persoalan dalam udip. Jadi kena pegah segala persoalan yang raya-raya dumla udip yang pernah ga alami le urung-urung awai, nyo semuanya adalah lurus dengan kesemayang. Kang gelake kesemayangnya kebancara terbuka masalah dengan sedikit kesemayang. Urunyan watena persoalan ke sembahyang sunat, ke sembahyang hajat, gelake ba Allah Taala kan dengan sembahyang yang diimbalkan, gemohon ba Allah Taala supaya Allah nebukakan. Selesai dengan sembahyang tersebut. Ya, nyamban uru-uru awai lagi cara gedekatkan diri kepada Allah. Apabila timbul persoalan, nyu caranya adalah dengan salat. Lagi dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan olehmu kepada Allah Taala bis-sabri, yang pertama dengan bersabar. Apabila ada masalah laudep sabar pun. Kemudian perbanyak salat. Jadi urung gawai awak pernah persoalan memperbanyak salat. Itanya awak masalah udep orangnya beud batas sembahyang. Hana mangat juta sembahyang, sembahyang tinggal. Pakan karena tengah memasalah. Pakan hana sembahyang li karena tengah memasalah. Kan tak putero ba Allah Taala awak masalah. Tapi jauh ngan ilmu jauh, ngan sembahyang jauh, ngan kebaikan jauh. Bukan selesai masalah. Ingat yang pegat masalah kan manusia, Allah cipta pak masalah. Cuma geputri moh hagai bak manusia. Itanya urunyo watai kamu masalah kan Allah tak putau bak masalah tersebut bukan selesai. Kan tak putau bak urung yang pubut masalah, yang cipta masalah. Lagi kitanya watai kamu susah cara penghidupan kitanya, rezeki nyen tak but hanali tak semayang jamaah hanali, to ngan kebaikan hanali ju. Tang-tang seolah-olah yang pegat masalah laudek kitanya yang ke masalahnya yang pegat. Handa tipu Allah yang pegat. Maka menyo Allah yang pegat putau ba Allah Taala, insya-Allah diselesaikan oleh Allah. Makanya urung-urung awai segala persoalan laudip yang cukup raya-raya adum, caranya adalah dengan gelakukan salat. Ya, nyo gekeun dengan sembahyang. Nyo titik hino baik sedikit. Baik sedikit, baik sembahyang sedikit. Meno yan. Adalah kekeruhan yang besar-besar itu yang membukakan daripada orang awalin dengan sembahyang. Ini titik. Adapun hinan koma saboh-sabohnya. Artinya kena begah segala persoalan-persoalan dum yang gak alami le urung-urung awai, baik raya je akan lurus, akan tepat dengan salat. Olehnya sedikit yang turun dengan seorang daripada mereka kekeruhan, melainkan adalah tempat kembali mereka kepada sembahyang. Ditatat kena begah segala makna yang turun, musibah,
persoalan yang turun kepada mereka ni, melainkan tak terkedina persoalan tetap kembali kepada salat, perbanyak salat mereka. Gak amal lagi dalam Quran, wasta'inu bisabri wasalah. Laki tolong ba Allah Taala, yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan perbanyak salat. Yang kedua, sehingga di persoalan-persoalan yang membingungkan dalam kehidupan mereka, terkedi punna nyan mereka adalah akan selalu kembali kepada salat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, negelai Ibnu Abbas, apabila adalah pada hari kiamat dan dihimpunkan segala makhluk pada pasir yang satu, jin mereka dan manusia mereka, ada manusia ataupun jin-jin, nyo kena pegang. Betapa Allah Taala ba orang kiamat dalam pasir yang satu, dalam padang yang satu, mehinan musapat jin, musapat manusia. Tegakeun jin mereka dan manusia mereka sang lain, padahal kena pegang jin hina musapat, manusia hina musapat. Dan segala umat itu duduk atas dua lututnya berbaris-baris. Yang hanya duduk atas lutut tuut. Berarti duduk dengan penuh kehinaan dan pegang. Duduk di atas lututnya karena duduk yang sangat menakutkan bawatannya. Berbaris-baris, bersaf-saf, maka diseru yang menyeru, terdengarlah suara. Lagi kamu ketahui pada hari ini daripada ahlul kiram akan gata turi ba uronyo teh ahli-ahli kemuliaan, yang terdengar suara. Sanya berdirilah sekarang oleh hamidun Allah. Mana hamidu? Yakni yang banyak memuji Allah. Mana kena pegang? Terdengar suara bawatannya teh urung-urung yang selalu memuji Allah, teh urung-urung yang masuk dalam ahli-ahli mulia, yaitu urung yang banyak memuji Allah atas tiap-tiap kelakuan. Maka bawatannya berdirilah mereka itu, maka disuruhkan kepada syurga. Manyo hana kepegah urung pubut punya sehingga keun mereka itu adalah urung-urung yang hamidun. Inyokan hamidun dakeun hamadunallah, yaitu urung-urung yang memuji Allah. Jaban yang pertama ile gehe ila Allah Taala, yang pertama sekali ahli-ahli kemuliaan, yaitu urung-urung yang selalu memuji Allah, maka bangkit menujulah mereka ke dalam surga. Kata boh. Kemudian maka menyeru yang kedua, diketahui akan kamu pada hari ini orangnya juga akan taturi lom daripada ahlul kiram lom, ahli-ahli mulia. Yang kedua, berdiri kamu orang yang menjauhkan lambung mereka itu daripada tempat tidurnya, minta mereka itu akan Tuhan mereka itu karena takut dan loba. Jadi urung-urung yang gepuji lambung goknya daripada tempat tidur, artinya manusia yang sedikit tidur, lebih le goknya geputodro gebak musalla, geputodro gebak ibadat, bak semayang karena bak gepikir ke uro yang menakutkan ini, uro yang sangat mengerikan uronyo, sangat gaharap ampunan Allah nya loba, sangat ia kepada haru-hara uronyo, maka bangkit. Nyokan memperbanyak solat, berarti memperbanyak ibadat, mensedikitkan tidur waktu malam sedang terlelap, sehingga agaknya akan gebedah hana gepejap ruang gehinan sampai subuh, sampai luhur urau. Dan setengah daripada barang yang kami beri rezeki lam akan mereka itu ia menafkahkan, maka berdiri mereka itu ya lam urung-urung yang kamu juk rezeki kepada mereka, nya rezekinya itu pakai bak jalan kebaikan, maka dihalau ke syurga, nya mandum-mandum geba cepat-cepat bagah-bagah ke dalam syurga. Kemudian maka menyeru pula yang ketiga, kekenlam kamu ketahui sekarang daripada ahlul kiram, gata jenuh akan terdepu teh lem yang masuk dalam ahlul kiram, urung-urung ahli-ahli bahagia, ahli-ahli mulia. Berdirilah mereka itu yang tiada memilikan mereka itu perniagaan, membelikan, ya, tiada membelikan mereka itu perniagaan dan tiada jual daripada zikrullah, dan berdiri akan sembahyang, nyo ahli ketiga, dan memberi zakat. Urang yang hana pulau agama dan pegang nyo ke kemenan, tiada membelikan mereka itu perniagaan angka hana gemekat dan tiada jual daripada zikrullah. Zikrullah nyo ayat Allah, agama Allah menanju. Jadi tanda pegang kan goknya gepulau akhirat ke gecok dunia hana menan, tetapi goknya gepegat dunianya beberapa akhirat. Kalau kita nyo tapu belau akhirat, hai urung pubelau akhirat, ikatnya lebih gerempup dunia. Karena akhirat relah gede. Yang penting pengna tinggal semaya tinggal gede. Yang urusan ke-20 leh hai dak bermen, yang julati ke.
Kemasalah hana merupakan minta ilmu jahil dalam kehidupan jahil ke deh. Yang penting kita nyo berhebat pada dunia. Nyan berarti kita kata publo akhirat tu tacok dunia. Nyo yang kenyan. Ya, tetap ganya utamakan akhirat. Tetap egoknya walaupun sibuk dengan urusan dunia, akhirat tetap lurus. Ya, dan egoknya semayang tetap tinggai-tinggai. Berarti yang empat baru derajat yang urus semayang. Olehnya memberi zakat, maka berdiri mereka itu, maka dihalau gebaju mandum-mandum getuntun mereka itu kepada surga. Maka apabila diambil segala bagian tiga ini, yang kalau golongan akan tempat mereka itu, mereka itu katuk udih lujab dalam surga, kah lagi hisab ya Allah, yang heboh golongannya. Kemudian maka keluar satu potong daripada api neraka, yakni satu alunan api neraka. Yo alunan dekat satu alunan api neraka, tikrek tunggu dari api neraka. Tiba-tiba itu bit tikrek tunggu dari api neraka, yang bahasa katanya ipa sabah tunggu dari api neraka, maka melihat ia atas segala makhluk. Bunuh urujih kabeh ke dalam surga mendung. Ka nyan ba itu bit api neraka tikrek ipa bak seluruh makhluk. Anda dah dengar ceritanya? Baginya dua mata. Api nerakanya rupanya ada dua mata kepada Allah yang melihat keduanya. Ikalun ahli yang di padang mahsyar dan lidah yang pasih jina lidah ilmu li tunggu api nerakanya, maka berkata ia ikun li api neraka iaitu bitnya bahwasanya aku diwakilkan dengan tiga perkara. Haba urang gagak benar kan pindah urang lain macam benar tinggal saganya yak minta teh yang dia kat neraka yang lain macam manusia ka ikun li apunya bahwa lung diwakilkan li Allah Taala untuk luak minta mangsa nah heboh golongan mangsa lung hanya yang minta aja. Bahwasanya aku diwakilkan dengan tiap-tiap jabbarin anid. Jabbarin anidnya yaitu makna anid ingkar. Makna daripada jabbar urung tungang bro. Oleh goknya melanggar ke patih lemahan agama ajaran ke patih. Urung yang bro jabbar yang perkasa menyuka Allah Taala perkasa ke Allah god. Nyo perkasa hana god perkasa karena ingkar anid. Gegeun muanidin orang yang ingkar. Jadi urang oleh goknya bro ke sapu tang ke depu ada tak pegah kebenaran ko hang getung hang terima nyo urang ya sitat tinggal di padang padang masya le apui neraka tunggu apui neraka itu bi tipe na mata-mata itu bi sitat tu memang ke Allah Taala boleh jadi kadang-kadang jadi ular jadi kiban-kiban kadang yang dah pi maka dipungutnya akan mereka daripada suruf suruf kan sufuf sebab menyusufuf daripada barisan-barisan manusia. Kita menyusuruf sufuf ngan fa pun ngan rin lagi ngan rin ngan fa saf nyusuruf kahana pimihno ana merempak alih hansip kata di kamusnya peleh pun. Jadi yang ke menyatakan sufuf dalam segala saf-saf barisan dalam saf sufu kan i'tadilu sufufakum kan luruskan saf-saf kamu. Jadi safnya jadi dalam barisan juga kena ju. Jadi tubit tunggu bunuh hoka urung yang jengkat tat dalam dunia. Lu je handai depu sapu ke agama ipatih pitan ya menyebata katanya. Icok ju dipungut icok ju seperti memungut burung akan biji sim-sim. Nyu sim-sim dah kan? Buah sim-sim. Nak dengar buah sim-sim. Pudakan buah yang ubur-ubur lagi semacam pudakan. Lagi macam buah kopi lah, biji-bijian lah takun. Nya hana muslim menan nya tamsilan tagai. Menan ke hijau katanya. Hijau katanya hai hijau dah laju le tungonya. Urung-urung yang jengkat bunuh dah kena ju. Lagi burung mengambil biji sim-sim dah kena ju. Biji-bijian menan ju. Nyo nama buah. Maka didudukkan di dalam neraka jahanam. Hijau angka kedeh hibah. Kedeh kubah dekat Sabah. Kemudian maka keluar keduanya. Itu bit kedua kali long. Sebab lebar golongan ya situ. Maka berkata ia ikun li tunggu bunuh putra ikun bahwasanya aku ini diwakilkan dengan orang yang menyakiti akan Allah dan Rasulnya. Menyakiti akan Allah dan Rasul urung sombong tat perintah Allah Taala ibu menan-menan kerau ji
hana mau tahu je ke perintah Allah Taala, Rasul menanti pu syariat Nabi, punya ajaran-ajaran Allah Taala, hana penting tat bagi ji nyegekeun menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Iperleh sunnah-sunnah Rasul, juga iperleh pu manteng yang ge fardukan li Allah. Maka dipungutnya daripada sufuf ka betul dengan fa pak uke, daripada saf-saf mereka yang barisan-barisan bunuh. Maka dihabaskan akan dia di dalam jahanam, juga icok iti ilambung ke dalam neraka jahanam. Maka keluar pula ketiga kalinya itu bit ulhe berkata, ia aku ini diwakilkan dengan barang yang memperbuat akan taswir. Berat ago orang pegak patung taswir bentuk, yakni orang yang memperbuat segala rupa yang haram. Yang kejap hanjit pegat yang berupa patung, yang berupa yang berbentuk-bentuk, walaupun bak kuih gede, hanya yang berbentuk baik. Yang kejap punya pegat boy baik na yang hingkut li. Nya kena keberatan apabila dihidang bak ketanya sabah kuih yang berbentuk patung. Itu saya haid apa je usik kuihnya teman haji. Yang kebah giwit ulai. Tema menyo bina kuih gok tawi wit ulai. Nya kalau tabit tatubi ketanya sangat jadi wit ulai ketanya. Sampai lagi nyan ke begah. Jadi baik pegat. Baik tanya untuk kehiasan adalah berpatung ti. Yang berat sehingga gigi tiup roh, bapak tacak roh katanya. Nyan hak Allah Taala sebabnya sehingga yang pegat-pegat makhluk hidup hak Allah. Orangnya bak kuih ti memang nah. Bentuk pu? Bentuk ungkot nak patung makhluk hidup sebab ini kan mesti bentuk urang mentang. Engkot pokoknya yang bernyawa. Yang kejap punya perlai pegat yang bungong-bungong mentang. Menyo tegedi je tempat maji hi jalu mentangnya item mau berbandinai le nyo kana boy hi jalu hana hingke yang na dia takalan hai tangkirana hai begat cetak acuan ji hi pu dah ke pesawat menyo na item ka item. Maka dipungutnya akan mereka daripada sufuf, maka dihabaskan dalam neraka jahanam. Itu dia hibah. Tapi menyo jahanam berbentuk untuk lain kan lagi lukisannya nak khilaf ulama kan. Hanya hanakan patung, tapi menyo yang berbentuk patung bukan. Maka apabila mengambil akan orang yang tersebut itu yang tiga, maka apabila mengambil akan orang yang tersebut itu yang tiga, kaico urungnya yang lain macamnya itu dahulunya ke syurga dan tiga yang kemudian ke neraka. Genduk pegah leheboh golongan kau syurga buno, leheboh golongan tu kai bau neraka, maka nyan baru ditaburkan segala suhuf gesepru oleh Allah Taala lembaran-lembaran amal, suratan-suratan amalnya baru berterbangan. Kalau bunuh ke dalam penghisaban pi guru je tamang dalam neraka dalam syurga. Nah yang hana hisab dalam neraka. Igok hana hisab dalam syurga, itu yang hana hisab langsung dalam neraka. Hana hisab. Yang ke leboh golongan bunuh nyan baru kepegah ditaburkan segala suhufnya suratan amalnya baru gesepru gebagi suratan amal dan didirikan mizan nyo baru getegak timbangan amal. Nyo baru gecing getek gehe tiroro untuk dan diserukan segala makhluk bagi hisab dan baru gehe tiroro makhluk untuk penghisaban lu leboh golongan bunuh yang get dan leboh golongan yang beruk. Nyan siapa gah? Sayyidina Ali, Wahab bin Munabbih, Sayyidina Ali sang ipak yatu bunuhnya ke hadisit hanya kaji enan mentangnya dan diriwayat dari riwayat putrana pertanyaan. Jadi kesimpulan dan pegah ini be anggap remeh sama yang fardu. Hakimat tak anggap remeh, itu yang paling utama. Oleh iman di haju. Urang hana ibadat sama sekali, teman. Hana ibadat sama sekali, hanam tak doang pegah api. Nyan terserah ba Allah tentang keimanan kau nyan, pu selamat pu hana. Kadang wata gecabut roh gunung siga jo iman-iman gada. Boleh jadi. Tapi hanjit suudzan si hada teo kan pada kena pegal Allah padang pakiban Allah kadang kena tung iman urangnya cuma maksud tak ke Tuhan hisab sebab penghisabannya ditetapna cuma ku hisab sapu tai pubut berarti untuk pemberat lagi ke kafe mete tak gejak tak ketemanyang jajih nak ketemanyang lang kubung si kafe puplo hurau ketanya lang kubung punya urang mukmin 7 hurau itanya 7 hurau yang ketanya temanyang baik dekat tanya siga ketanya hana gejak urangnya ketanya marrabuka wa ma imam wa man imamuka mandum ketanya yang padik-padik perkara hanjut degepoh gejak singa ketanya ngatasan hanjut degepoh lewat 7 hurau hana tanyang lek ka kepoh sabi-sabi nyo hana yang peringan azab di sikape 10 hurau tapi kita tanya kepul letak ketanya ngedak tak ketanya ka hanjut di si nyan hinan na makna untuk pemberat tau maka je ketanya maka je hurung wateh hana amal kebaikan mesina pi pukul nagi hisab di Allah Taala nah hai hisab kejahatan
pakai kapubuknya kepu kapubuk je kepu mandung tayang la Allah. Maka ji nahana uronyo minta ampun ba Allah Taala supaya ngak bek berat hisab tengah di hari kiamat. Kubuk kebaikan. Dia berarti ilmu yang dia minta ini tinggal akan pulang oleh Allah Taala. Nya kenya dari dalam kubur kan. Lagi kepegang dalam kitab tauhid Aqidatun Najin. Siro manyen wate kepaso dalam kubur, wate pramang dalam kubur gede, nyan Allah Taala gedatangkan pertama kali gesambung ngeruah, gesambung tubuh ji. Walaupun khilaf ulama kan sebagian kepegang antara jasad ngeja kafan. Yang jelas lagi gesambung roh. Wate gesambung roh gepuo panca indera. Hai udip lo lagu patah lungyo akan menai rasa limanyen. Pada saatnya mentang ban di dunia. Tapi kai rasa udip lo di dalam kubur. Kemudian dikembalikan awatkeun panca indera, penglihatannya, pendengarannya, kalamnya, kemudian didatangkan ilmu. Tu malam dunia kok jai ke minta ilmu? Kaji ke ulama koknya cukup bahagia di dalam kubur. Nyukunyo ke yang bantu koknya untuk jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Man ilmu tanda minta ataupun ilmu jahat dum saja ante nyo ke sesuatu yang membahayakan ke katanya. Ya. Ada kubur nah. Ya. Orang yang teh yang yang meninggal malam Jumaat. Meninggal malam Jumaat. Nya ni ji kemurahan ba Allah Taala. Kalau dente ketika meninggal malam Jumaatnya kamandu-mandu merupakan kelebihan. Jadi yang meninggal malam Jumaat kafir dah naji sama Islam. Mana kelebihan teman? Yang meninggal urang maksiat boleh jadi Allah Nabi, boleh jadi han. Yang mana? Saya dah hukum secara syariat kan. Cuma hanjit suudzan kan. Husnudzan. Kajiannya wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad